Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman Java. Kali ini kita akan membuat sebuah form yang menampilkan dan menambahkan data dari database MySQL. Oke, kita masuk ke pengantar perkuliahan ini. Penjelasan yang disampaikan pada bab ini ada hubungannya dari bab sebelumnya. Jika teman-teman belum paham bagaimana membuat koneksi dari Java ke database MySQL, silahkan baca atau pelajari terlebih dahulu ya materi tentang sebelumnya ya yang membahas koneksi program Java dengan database MySQL. Nah, seperti pada materi sebelumnya ya, kita akan membuat sebuah database yang dibuat ya dengan struktur kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk mempelajari ini ya, kita akan membuat sebuah database di MySQL dan tabel di dalamnya. Kurang lebih nanti strukturnya seperti ini ya. Oke, saya tunjukkan ya untuk struktur tabelnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita tampilkan di HDScape. Materi ini sudah saya bahas pada video pembelajaran sebelumnya ya. Kita punya database bernama 24 PBU Java Priyadi dan punya tabel bernama data MHS Priyadi ya. Dan ini kita bisa menambahkan contoh-contoh data ya dengan cara klik di sini ya. Kemudian NIM-nya misalnya 123 ya. Namanya misalnya Priyadi yang pertama ya. Prodinya misalnya sistem komputer. Ini S1 ya. S1 seperti ini ya. Jenis kelaminnya misalnya laki-laki ya. Laki ya, dan tanggal lahirnya misalnya tahun 2002 ini ya, tanggalnya sembarang seperti itu ya. Oke, untuk ID-nya ya, ini defaultnya ya, mungkin bisa kita edit di sini ya. Untuk ID-nya ini kita rubah menjadi auto increment seperti ini ya. Kemudian kita klik simpan, sehingga nanti di sini dia akan terotomatis terisi ya. Kemudian berikutnya kita isi lagi ya NIM 111 ya, misalnya namanya Krisnanda ya, Nanda ya. Kemudian di sini S1 itu ya, komputer akuntansi misalnya seperti itu. Jenis kelaminnya perempuan. Kemudian tanggal lahirnya misalnya di sini saya rubah tahunnya saja ya, 2001 gitu ya, misalnya sepertinya. Tanggalnya kurang lebih sama, misalnya seperti ini ya. Oke, setelah kita sudah menyiapkan struktur tabel ya dan menyiapkan contoh data yang ada di sini ya. Berikutnya kita lanjut ya, ikuti instruksi yang ada di itu ya, dokumen petunjuk pembelajaran kita. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah form program baru ya. Untuk membuat form program baru bisa dilakukan dengan klik kanan pada proyek yang telah dibuat sebelumnya ya, atau teman-teman bolehlah kalau nanti misalnya membuat proyek baru ya. Kemudian pilih Gframe Form ya. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi nama form baru yang akan dibuat dan silahkan buat package baru ya dengan nama form nama Anda. Agar tidak bingung dengan program koneksi sebelumnya, maka silahkan buat package baru saja dengan nama data nama Anda kemudian pack ya. Nah, berikut ini adalah tampilan visual tahapan pembuatannya ya. Jadi nanti kita buat form baru ya dengan klik kanan, kemudian kita pilih Java Frame Form ya, nanti saya praktekkan ya. Selanjutnya ya, kita tentukan nama form baru dan kita tempatkan dalam package yang mana ya. Nah, nanti setelah kita membuat Gframe Form ya, tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Nah, karena ini terkait dengan praktek ya, ini akan langsung saya praktekkan ya. Oke, saya mulai dari menjalankan NetBeans-nya. Kemudian saya bukan new project ya, proyek lama yang sudah pernah dibuat ya. Oke, kemarin kita membuat sebuah proyek ya dan kita simpan di sini ya. Nah, ini ya.
Java PBU DB Priadi. Ini saya open proyek ya. Oke, kurang lebih proyek kita seperti ini ya kemarin ya. Ini mainnya kemarin ya, dan ini koneksinya ya. Kita bisa run file ya. Nah, ini sudah berhasil terkoneksi ya. Dan biar tidak bingung ya, kita akan membuat package baru ya sesuai dengan petunjuk yang ada di sini ya. Nah, kita buat package baru ya. Nama package-nya data nama Anda pack ya, atau CRUDS nama Anda pack bolehlah ya. Oke ya. Kemudian di sini ya kita klik kanan new, kita pilih Java package ya. Kemudian kita isi di sini data ya. Kemudian Priadi seperti ini ya. Petunjuknya data, kemudian nah ini karena merupakan package ya, bisa dikasih nama PACK seperti ini ya. Oke, setelah itu kita bisa klik finish ya, sehingga nanti di sini akan terbentuk satu package tersendiri ya. Selanjutnya ya, kita membuat sebuah G-frame form di dalam package yang baru saja kita buat tadi ya. Kita kasih nama frame data, kemudian nama masing-masing ya. Ini kita klik, kemudian new, kita pilih G-frame form ya. Nah, ini kita pilih frame ya, kemudian data ya, kemudian Priadi ya. Kurang lebih nanti seperti itulah ya. Frame data kemudian Priadi. Setelah itu ya kita tempatkan lokasinya, pastikan di package yang baru saja kita buat biar tidak masuk ke sini ya. Ini kita pilih source package-nya, kita pilih yang data Priadi pack, bukan yang satunya yaitu PKG24 Priadi, karena ini kemarin kita pakai untuk pembelajaran koneksi saja, sedangkan kali ini kita akan mengeksekusi query ya. Setelah itu kita bisa klik finish di sini ya. Sehingga nanti tampilan awalnya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah tampilan visual yang memungkinkan nanti komponen-komponennya bisa di drag and drop di sini. Nah, mirip dengan pembelajaran pemrograman VB.NET yang teman-teman mungkin sudah pelajari sebelumnya ya. Oke, setelah sampai di situ ya, berikutnya kita diminta untuk mendesain form program untuk menambahkan data. Yaitu tambahkan panel baru pada form yang telah dibuat sebelumnya dengan cara drag and drop ya. Kita pilih swing container kemudian panel ke dalam form ya. Kita pilih swing container kemudian kita pilih panel di sini ya. Kemudian kita sesuaikan ukurannya ya. Mungkin kita buat segini ya biar tidak terlalu kecil, dan panelnya juga kita besarkan ya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya pengaturan panelnya. Selanjutnya ya, setelah menambahkan panel baru ya, kemudian untuk merapikan dan memberikan informasi panel, silahkan pilih properties panel pada bagian border, kemudian pilih titled border ya. Kita pilih panel, kemudian nanti kita pilih border, kita pilih titled border. Lalu atur agar memiliki titled border yang informatif dan mengandung nama masing-masing. Silahkan atur ukuran font, jenis font, dan warna font sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Kita pilih panel ya, kemudian kita pilih border. Kita pilih panel ya, kemudian pada bagian properties ya, kita pilih border ini ya. Ini bisa kita klik di sini ya. Kemudian setelah kita pilih border ya, kita bisa memilihnya di sini yang dikasih petunjuk di sini ya. Titled border ya. Nah, kita pilih titled border. Nah, kita pilih ini ya. Setelah kita pilih titled border ya, lalu atur ya agar memiliki titled border yang informatif ya. Oke, ini kita atur-atur ya titlenya, misalnya di sini adalah data mahasiswa Priadi. Misalnya seperti itu ya, biar mengandung nama masing-masing ya. Kemudian colornya karena saya suka warna biru ya, saya klik warna biru ya. Kemudian fontnya mungkin bisa kita perbesar ya, kira-kira 12 lah untuk mudah dibaca ya. Title fontnya ini ya, bisa kita pilih fontnya aja deh ya, mungkin yang itu ya. Kalau saya sih yang mudah dibaca, misalnya kalau saya pilihnya Calibria atau Cambria ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Teman-teman nanti silahkan coba di setting ya, sesuai dengan keinginannya masing-masing ya. Sehingga nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya.
Oke, mungkin bisa kita atur lagi ya biar terlihat lebih itu ya, lebih bagus ya. Oke, kita atur di sini ya. Nah, ini kalau memang kurang terlihat dengan baik ya, untuk panelnya ini ya, tulisan pada panelnya ini bisa diatur lagi ya pada title border ini ya. Fontnya ya, ini ya. Mungkin bisa pilih bold ya, dan warnanya kalau tidak kelihatan mungkin lebih baik hitam. Teman-teman mungkin yang itu ya, mungkin lebih paham soal desain seperti itu ya, bisa memilih dengan warna-warna yang lainnya juga. Tapi kali ini saya rubah lagi menjadi hitam saja, tapi ini lebih informatif ya, lebih terlihat mudah dibaca aja ya. Oke, setelah sampai di situ ya, kemudian berikutnya ya, silahkan susun field input yang dibutuhkan untuk mengelola data dari database sesuai dengan struktur yang sudah dibuat ya. Jadi struktur tabel kita nanti kan seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. ID, NIM, nama, prodi, jenis kelamin, dan tanggal lahir ya. Nah, untuk field prodi dan jenis kelamin nanti silahkan menggunakan combo box. Sedangkan NIM dan nama silahkan menggunakan text field ya. Sedangkan tanggal lahir nanti kita pilih JDate user ya. Oke, kita tempatkan dulu komponen-komponennya ya. Yang pertama ya, oke ini mungkin kita ke bawahkan ya. Yang pertama kita kasih label ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan itu ya, struktur tabel kita ya. Oke, kita cari di sini label ya. Nah, di sini ada label ya. Ini nanti untuk di sini NIM nama ya, NIM nama ya, NIM kemudian nama ya. Oke, ini kita rubah nilainya ya, edit text ya. Kemudian kita rubah menjadi NIM. Ini kita rubah menjadi nama ya, nama. Kemudian berikutnya ya, setelah NIM dan nama, berikutnya kita buat prodi dan jenis kelamin menggunakan combo box ya. Oke, di sini kita cari combo box ya. Oh sorry, kita buat labelnya dulu. Ini mungkin bisa kita hapus dulu ya. Kita buat labelnya dulu ya. Di sini kita buat ini ya, jenis kelamin ya. Kemudian berikutnya di sini prodi, program studi ya, program studi ya. Setelah sampai program studi ya, yang terakhir adalah tanggal lahir ya. Nah, nanti teman-teman silakan dirapikan ya. Karena kalau saya merapikan dan saya rekam seperti ini, tentu akan banyak memakan durasi video ya. Oke, kira-kira untuk buatan saya yang saya demonstrasikan seperti ini, teman-teman bisa membuatnya dalam versi yang lebih rapi ya. Selanjutnya ya, kita akan membuat isian dari NIM ya. NIM-nya di sini kita isi dengan text box, text field ya, text field ya, seperti ini. Nama juga text field ya. Kemudian jenis kelamin kita akan menggunakan combo box ya, jenis kelamin. Dan prodi juga menggunakan combo box. Nah, selanjutnya untuk date ini kan belum ada. Nah, di sini nanti ada penjelasannya ya. Sedangkan untuk field tanggal lahir silahkan buat dengan JDate user. Karena JDate user secara bawaan belum ada dan belum tampil di palet NetBeans, kita perlu menambahkan terlebih dahulu. JDate user ini adalah ada dalam satu paket library JCalendar. Oleh karena itu ya, kita perlu mendapatkan library JCalendar. Nanti saya bagikan melalui link yang ada di deskripsi video ya. Tahapan menambahkan komponen JDate user yang pertama, silahkan download library JCalendar melalui link yang disediakan atau bisa cari sendiri melalui mesin pencarian Google. Jika file yang didapatkan dalam kondisi di bundle zip atau RAR, silakan diekstrak terlebih dahulu. Yang saya bagikan nanti dalam bentuk zip ya. Setelah mendapatkan filenya, silakan klik kanan pada bagian kosong jendela palet ya. Kemudian pilih palet manager. Setelah itu klik tombol add from jar ya. Kemudian silahkan pilih file JCalendar strip 1.4 jar yang sudah didapatkan sebelumnya. Kemudian pilih JDate user, kemudian pilih next. Kemudian tempatkan komponen tersebut di swing control. Kemudian pilih finish. Setelah itu JDate user akan tampil di palette swing control dan dapat digunakan dengan cara drag and drop seperti komponen swing control lainnya.
Tampilan tahapannya secara visual nanti kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini halaman untuk downloadnya ya. Teman-teman bisa download dari sini ya, totter.com ini, atau dari link yang saya sediakan ya. Nah, berikutnya kita ekstrak ya. Oke, ini asumsinya teman-teman sudah mendapatkan file J-Calendar ya. Ini contohnya tempat saya simpan di desktop dan new folder ya. Kemudian di J-Calendar ini. Setelah itu filenya karena ini berbentuk zip, ini saya ekstrak dulu ya, saya ekstrak here ya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan folder-folder kurang lebih seperti ini ya. Nah, setelah itu ya, setelah kita mendapatkan file ini ya, di dalam lib itu nanti ada file ya, J-Calendar 14 dan lain sebagainya ya. Oke, kita lihat di sini ya. Di dalam folder lib ya, di sini ya, ada J-Calendar 14 jar ini ya. Kemudian berikutnya ya, kita ikuti petunjuk di sini ya. Berikutnya klik kanan pada swing ya, klik kanan tempat kosong, kemudian kita pilih palette manager ya. Oke, kita lihat di sini ada swing control, kita cari tempat kosong ya. Kalau belum kelihatan tempat kosongnya ya, kita pilih di sini. Ya, di sini ya. Kemudian kita pilih palette manager, atau seandainya kita sedang mengklik salah satu komponen ya, sebenarnya kita masih tetap bisa memilih palette manager ini ya. Nah, setelah kita pilih add palette manager ini ya, kita kemudian pilih add from jar ya. Setelah itu kita arahkan ya ke file jar yang tadi sudah kita siapkan ya di desktop ya. Contoh saya di desktop new folder, di folder J-Calendar. Kemudian kita masuk ke bagian library, kemudian kita pilih J-Calendar ini ya. Kemudian kita pilih next ya. Nah, setelah itu ya, karena kita akan menggunakan J-Date Chooser ya, di sini kita pilih yang J-Date Chooser, kemudian kita pilih next ya. Nah, setelah itu kita pilih ya, karena kita akan menempatkan di swing container ya, maka kita pilihnya juga di swing container. Setelah itu kita klik finish ya. Setelah itu bisa close ya. Sehingga kalau kita lihat ya, di swing container ini akan bertambah J-Date Chooser ini, dan bisa kita pakai ya, dan kita masukkan ke sini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, yang lainnya kalau ada perubahan kita atur lagi ya, sehingga menjadi lebih rapi ya. Kemudian ya, kita juga bisa mengatur properti-propertinya ya. Di sini yang pertama ya, untuk ini ya, name ini biar nanti tidak tampil tulisan ini ya, text field ini ya. Ini teman-teman sampai di sini sebenarnya juga sudah bisa mencoba menjalankan dengan cara klik kanan, kemudian run file ya. Nah, hasil programnya nanti kurang lebih seperti ini. Kalau mau melihat hasil desainnya seperti apa ya, sehingga nanti kita bisa mengeditnya sesuai dengan keinginan kita ya. Kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah, tulisan-tulisan ini kalau mau dihilangkan ya, caranya adalah kita klik ya, kemudian di bagian teks ini ya, bisa kita hapus seperti ini. Tapi ingat, setelah dihapus ya, dia akan mengecil seperti ini. Ini perlu kita besarkan lagi. Oke, seperti inilah ya. Kira-kira seperti itu ya, untuk mengisi NIM ya. Kemudian sama untuk isian nama bisa kita hapus ya. Kemudian ini bisa kita besarkan lagi seperti ini ya. Yang lainnya juga demikian, bisa kita besarkan lagi ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya pengaturannya. Yang lainnya silahkan sesuaikan dengan preferensi masing-masing. Setelah itu jangan lupa klik Ctrl S atau simpan ya. Oke, berikutnya kita ikuti petunjuk yang ada di sini ya. Kita tadi sudah berhasil menambahkan palette, add from jar ya. Kemudian kita tadi sudah menambahkan itu, kemudian kita sudah memilih J-Date Chooser ya. Kita pilih swing control ya. Tadi sudah berhasil menambahkan J-Date Chooser ya. Kemudian kita tadi sudah menambahkan di sini ya. Nah, selanjutnya ya, kita bisa menambahkan pengaturan opsional jika menghendaki J-Scroll Pin ya pada tabel aktif atau auto recess pada tabel yang tidak aktif ya. Nah, sebelum itu ya, kita perlu menambahkan tombol-tombol ini dulu ya, button-buttonnya itu ya. Kita tambahkan tombol-tombol itu ya. Ini kita kecilkan lagi ya, seperti ini ya. Kemudian di sini kita tambahkan button ya, yaitu mungkin kita taruh di sini ya. Jadi nanti desainnya teman-teman bisa secara kreatif ya mengatur masing-masing ya. Kemudian ya, mungkin yang saya lupa ya di sini ya. Nah, untuk menyeleksi semua komponen yang ada di sini, kita bisa sambil klik shift ya, kemudian kita seleksi seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya ini kita naikkan bersama-sama juga bisa. Karena nanti di sini kita akan masih menambahkan beberapa komponen yang lainnya ya. Oke ya.
Setelah sampai di situ ya, kita akan menambahkan beberapa komponen ya. Yang pertama, bukan pertama, ini kita akan menambahkan button ya. Oke, button ya. Nanti untuk simpan, kemudian edit ya, sesuai dengan yang ada di sini ya. Tambah, edit, hapus, dan bersih ya. Oke ya. Tambah, edit, kemudian hapus ya, kemudian bersih ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Nah, dan ini nanti bisa kita edit ya. Ya, teksnya bisa kita edit ya. Kita ngeditnya di sini ya. Tambah ya. Kemudian sesuai dengan yang ada di sini ya, tambah, edit, hapus, bersih ya. Edit ya. Kemudian di sini hapus. Kemudian di sini bersih. Oke, setelah itu bisa dirapikan lagi ya, mungkin ukurannya bisa disamakan seperti inilah ya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya. Kemudian yang terakhir yang belum kita tambahkan komponennya adalah tabel ini ya. Oke, ini kita tambahkan ke sini. Nah, ini tempatnya tidak cukup ya. Oke. Ya, nanti ini bisa kita kecilkan lah, seginilah kira-kira ya. Oke. Nah, kira-kira nanti kurang lebih seperti ini untuk melihat hasil desain kita ya, desain antar mukanya. Ini ketambahan ke sini ya, mungkin bisa kita rapikan lagi ya. Oke. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Untuk tempat saya demonstrasinya mungkin kurang terlalu rapi, tapi teman-teman nanti bisa membuat versi yang lebih rapi ya. Ini bisa kita coba hasil desain antar mukanya ya. Kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Oke ya. Oke, dan ini tabelnya ya. Oke, hasil programnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, yang dimaksud di sini ya, jika mengendaki J scroll pen pada tabel aktif ya dan auto resize ya, tabelnya tidak aktif ya. Nanti kita bisa mengaturnya di sini ya. Kita cari ya auto resize-nya tidak aktif off ya, dan di sini tadi penjelasannya ini ya, J scroll pen ya. Oke, kita klik di sini ya, kemudian kita lihat di propertiesnya di sini ya. Properties ya, kemudian kita cari J scroll pen ya. Auto scrollnya, auto resize-nya di sini bisa kita off-kan ya, dan auto scroll-nya bisa kita aktifkan ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya, sehingga nanti hasilnya kalau kita lihat ya, run file, nah kurang lebih nanti seperti ini ya. Oke, jangan lupa di save ya. Kita lanjut dulu ya, dan nanti dalam perkembangannya kita masih bisa mengedit-editnya ya. Selanjutnya adalah coding untuk mengelola data di tampilan form dan database. Silahkan membuat kelas baru pada package data, kemudian nama Anda pack tadi, yang bernama config, kemudian nama Anda sebagai kelas konfigurasi koneksi ke database yang akan kita gunakan nantinya. Berikut ini kode konfigurasi ke database yang bisa digunakan ya. Oke ya, kita buat kelas baru ya bernama config Priadi ya, atau config nama Anda masing-masing. Kita buatnya di sini ya. Kemudian kita buat kelas ya. Kita kasih nama config ya, kemudian nama masing-masing seperti ini ya. Kemudian bisa klik finish sehingga nanti di sini kita akan terbentuk config Priadi Java ya. Nah, selanjutnya kita akan mengimpor Java SQL Connection, Java SQL Driver Manager, dan SQL Exception ya. Ingat di sini karena sebelumnya kita sudah menambahkan, maka di sini kita tidak perlu mengimpor lagi ya.
Oke, di sini ya bisa langsung kita import di sini ya, import ya. Import yang pertama adalah SQL connection dan SQL driver manager ya. Java.sql connection ya. Connection ya. Import ya. Java.sql juga ya. Driver manager ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa di save ya. Dan import yang terakhir adalah Java SQL exception ya. Oke ya, import ya Java.sql exception ya. Ini saya salah nulis ya, import seperti ini ya, Java SQL, kemudian kontrol spasi ya, SQL exception ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Nah, biar lebih rapi ya, kita kasih satu spasi di sini ya. Selanjutnya ya, kita membuat sebuah ini ya, property ya, connection MySQL config, dan di sini kita membuat sebuah connection config db terus SQL exception ya. Oke ya, private connection MySQL config ya, private di dalam kelas ya, static ya, connection ya, sesuai dengan nama ini ya, nama objek itu ya, agar lebih rapi ya. Ini kita kasih satu spasi ya, connection, kemudian MySQL config ya, MySQL config. Oke. Selanjutnya ya, kita buat di sini ya, config db ya. Kali ini tapi public ya, public static ya, public static ya. Connection config db ya, config db, kemudian tanda kurung kurawal seperti ini ya. Config db terus SQL exception ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian kita di sini membuat blok try catch ya. Try catch ya. Kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah, biar durasi videonya tidak terlalu panjang ya, ini selanjutnya kita copy paste saja ya, dan nanti kita sesuaikan. Ingat di sini kita copy sampai sebelum blok catch ya, exception A ini ya. Oke, kita masukkan ke sini ya. Nah, ini waktu copy paste, ingat ini disesuaikan ya. Nah, ini blok try-nya ikut ke copy ya. Oke, yang lainnya mungkin bisa kita rapikan ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian dalam blok exception ya, di sini kita akan menampilkan error ya, jika memang ada error yang itu didapatkan ya. Oke, nanti kurang lebih seperti ini ya. Dan yang terakhir kita tambahkan return untuk hasil koneksi MySQL-nya ya. Jadi nanti di dalam blok try ya, kita akan mencoba melakukan koneksi terhadap database ya, dengan username-nya ini, password-nya ini ya, kemudian kita panggil driver manager, register driver ya, new com MySQL JDBC. Ini harusnya jadi satu baris ya. Oke, nanti semestinya seperti ini ya. Kemudian MySQL config driver manager get connection URL user pass ini ya.
Jika error nanti akan menampilkan pesan error di sini ya. Nah, untuk database-nya kita sesuaikan dengan nama database yang sudah kita buat ya. Nah, ini 24 PBU Priadi. Nah, ini kita rubah ya. 24 PBU Priadi. 24 kemudian PBU Priadi. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya pada kelas yang ada frame-nya, yaitu kelas frame data, kemudian nama kita tadi. Silahkan atur kodenya seperti pada petunjuk berikut ya. Kita akan melakukan beberapa import ya, seperti Twitter, Calendar, User ya, kemudian Java AWT Dimension, kemudian headless exception dan SQL connection. Ini kita import ya di dalam kelas ini ya. Ini kan tampilannya visual seperti ini ya. Untuk melihat kode programnya kita klik source ini ya. Kemudian nanti kita akan mengimpor ya beberapa komponen-komponen yang kita perlukan dalam kode program ya. Yaitu ada dimension, kemudian termasuk SQL exception ya. Nah, selanjutnya ada hal lain lagi yang perlu diimpor ya, seperti Refer Manager, SQL exception, date format ya, dan lain sebagainya ya. Kita impor semuanya ini ya. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Kemudian kita berikan spasi di sini biar tidak biar tidak terkesan menggabung dengan bagian yang ini ya. Nah, selanjutnya ya silakan buat metode baru pada modifier private ya. Dengan modifier private ya dengan nama load data untuk memuat data dari database beserta konfigurasi tampilan tabel yang diperlukan ya. Di sini kita membuat metode baru ya. Bernama load data ya. Oke, kita buat di sini metode load data ya. Oke, ini saya copy paste dulu ya, kemudian nanti akan kita bahas kode programnya setelah kita masukkan ke dalam program ya. Oke ya, di sini ya kita membuat metode baru ya. Nah, metode baru ya kita tempatkan di sini ya, public static void main ini ya. Nah, kemudian tapi ingat ada di luar ini ya. Sorry untuk penempatan metodenya ya. Nanti di luar main ini ya. Karena nanti main akan dijalankan pertama kali ketika kode program ini dijalankan. Sehingga nanti kita menaruhnya mungkin akan lebih tepat di sini ya. Oke ya. Kita taruh di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya ya. Kita kita perbaiki kode program yang mungkin belum tepat ya. Yang pertama ini merupakan metode load data bertipe private ya. Berikutnya kita membuat tampilan model tabel ya dengan cara menggunakan default tabel model, kemudian kita membuat objek model new default tabel model. Jadi kita memanggil sebuah objek default tabel model yang ada di bawaan Java ya. Kemudian kita konfigurasi menjadi seperti ini ya. Kita tambah kolom, nomor, NIM, nama, prodi, jenis kelamin, dan tanggal lahir ya. Selanjutnya kita tampilkan data dari database ke dalam tabel ya. Yang pertama ini kita tulis di dalam blok try catch ya. Dalam blok try ya. Dan ini nanti catch-nya ya. Yang pertama di sini kita inisialisasi ya. Nomornya dimulai dari 1 ya. Kemudian kita siapkan sebuah string query ya, select bintang from data MHS Priadi. Nah, ini nama tabelnya harus sesuai dengan yang ada di sini ya, data MHS Priadi. Kali ini sudah sesuai ya, tidak perlu kita edit lagi ya. Selanjutnya ya, kita jalankan con ini ya, kemudian kita panggil koneksi, kita panggil config Priadi, config DB yang ada di sini ya, config DB ini ya. Kemudian berikutnya ya, kita eksekusi SQL-nya ya, Java SQL statement, STM con create statement. Kita buat statementnya dulu, kita panggil dari sini ya. Kemudian Java SQL result set rest ya, statementnya kita eksekusi ya. Kemudian ya kita lakukan perulangan di sini ya. Well rest next ya. Kemudian model add row kita tambahkan di model tadi ya, objek model tadi ya. Objek model itu nanti yang di sini di awal tadi ya. Kemudian objeknya ya, yang pertama kita tambahkan nomor dengan plus ya. Jadi nanti nomornya akan bertambah satu-satu secara terus-menerus ya. Kemudian dari rest ini get string, dari array ini kita isi yang kedua. Kemudian yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam sesuai dengan urutan yang ini ya. Urutan yang ada di sini. Kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam ya. Itu
penempatannya nanti di situ ya. Dan nanti tergantung juga dari pembuatan dari desain kita ya. Jadi nanti desain kita mau seperti apa itu nanti kita sesuaikan desain tabelnya ya. Oke, setelah itu ya, nah ini data ini sebenarnya masih komentar sehingga nanti di sini terkesan error ya. Selanjutnya di sini kita terapkan ke dalam model ya. Jadi dari set model tadi ya. Dari default tabel kita set model. Nah, di sini kenapa error ya? Di sini keterangannya cannot find symbol variable TBMS Priadi. Oleh karena apa? TBMS Priadi ini belum dikenali dalam kode program ini. Jadi pastikan ya di sini untuk properti dari tabelnya ini ya. Kita kasih nama sesuai dengan yang kita pakai di sini yaitu TBMS Priadi ya. Oke, kita klik di sini ya. Kemudian kita pilih name-nya ya. Nah, untuk merubah name-nya itu kita pilih tabelnya ya. Kemudian kita pilih code ini ya. Kemudian kita merubahnya pada variabel name ini ya. Itu kita rubah menjadi seperti ini TBMS. Kemudian nama saya ya. Oke, seperti itu ya. Sehingga nanti ketika kita panggil di sini ini tidak lagi error ya. Nah, nanti sudah benar seperti itu ya. Kemudian nah ini kita konfigurasi ukuran tabelnya ya. Tabel kolom model TBMS get kolom model ya. Kemudian kita atur di sini ya. Get kolom ke 0 set width-nya 10, kemudian preferred width-nya 20 ya. Kemudian kolom ke 1 sampai ke 5 diatur ya. Dan row-nya ini juga bisa kita atur height-nya misalnya di sini 20 ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya yang belum kita masukkan untuk catch exception-nya ini cobalah kali ini kita biarkan dulu seperti ini ya. Sebenarnya ini bisa kita tangkap ya dan kita tampilkan errornya. Nah, misalnya seperti yang ada di sini ya, try catch-nya ini ya. SQL error print error koneksi get message ya. Gitu. Misalnya seperti itu. Kalau enggak di sini ya langsung saja ya. Langsung shout seperti ini ya. Nah, ini langsung di sini ya. Error ya titik 2 kemudian kita sambung dengan get message ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi nanti error apapun akan ditampilkan menggunakan pesan error ini ya. Oke, setelah sampai di sini ya, berikutnya adalah ya kita panggil metode load data pada konstruktor kelas frame ya, yaitu public frame data Priadi. Yang dimaksud konstruktor ya pada frame itu adalah sebuah kelas ya yang namanya nama metode yang namanya sama persis dengan nama kelasnya ya. Nah, jadi ini kan kelasnya frame data Priadi ya, dan di sini ada ini ya metode bernama public frame data Priadi. Nah, di sini setelah ini komponen ya kita panggil load ya, kemudian data sesuai dengan nama metode yang baru saja kita buat seperti ini ya. Oke, sehingga nanti ketika program dijalankan ini nanti akan dijalankan ya. Oke, kita lanjut ikuti dulu ya untuk error yang bagian ini ya. Nah, yang ini nanti akan kita coba periksa ulang ya. Nah, ini kan merupakan sebuah metode ya. Jadi mungkin throws exception-nya ini bisa kita hapus dulu seperti ini ya. Sehingga nanti pesan errornya akan hilang dulu. Sehingga nanti kita bisa debugging lebih lanjut. Kalau memang itu dibutuhkan nanti bisa kita tambahkan lagi ya. Oke, sehingga nanti sampai di sini untuk errornya sudah tidak tampil ya. Kita kembali ke sini ya dan sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Selanjutnya adalah tambahkan kode untuk menangani aksi pada button tambah. Ya, kurang lebih nanti seperti berikut ya. Kode untuk tambah ya. Oke, nanti seperti ini ya. Ini untuk kurung kurawal yang terakhir tidak kita copy ya, karena nanti akan masuk di bagian ini ya. Kita copy ya. Kemudian untuk menambahkan kode pada button tambah ya enaknya kita langsung double klik aja di sini ya. Nah, sini kemudian kode programnya kita masukkan di dalam metode ini yaitu jbutton 1 action. Nah, teman-teman sebenarnya bisa merubah nama ini ya biar nanti mudah dibaca ya. Misalnya di sini adalah btn tambah misalnya seperti itu ya. Kemudian ketika kita masuk di sini ya, maka kali ini ya nama dari metodenya adalah btn tambah ini. Kemudian kodenya yang tadi kita paste di sini ya. Nah, ini kalau terdouble seperti ini bisa kita hapus ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Yang pertama di sini kita akan membuat sebuah metode
untuk konversi itu ya, tanggal ya, dari YYY MM DM ya, simple date format ya. Kemudian berikutnya ya, di sini variabel tanggal lahir get date itu belum ditemukan. Oleh karena itu pada bagian ini ya, kita rubah menjadi TGL lahir ya, TGL lahir seperti ini ya. Oke, setelah kita rubah ya, maka di sini ya, dia akan menjadi benar. Demikian juga nanti dengan komponen-komponen yang lainnya yang nanti akan kita tangkap nilai-nilainya dan nanti akan kita gunakan dan kita masukkan ke dalam database ya. Oke, yang pertama ini persiapan sebuah string ya. Ini karena merupakan sebuah string, ini semestinya gabung seperti ini ya. Oke, nah ini semestinya gabung juga seperti ini ya. Kemudian TGL lahir tadi juga demikian ya. Oke, nanti kurang lebih seperti itu semestinya ya. Oke, kalau masih ada yang kurang tepat ya, kita bisa cek lagi ya di sini ya. Nah, semestinya nanti kurang lebih seperti inilah ya. Insert data MHS ini biasanya karena kurung awalnya, kurung ini tanda petiknya ya. Tanda petik di sini semestinya ada petik lagi satu di sini ya. Nah, ini berpasangan ya. Insert into ini kan sampai berakhir sampai di sini ya. Nah, ini semestinya txt name itu bukan ini ya, bukan dalam tanda petik ya. Kemudian yang lainnya bisa kita periksa lagi ya, combo kelamin get text. Oke, bisa kita cek lagi txt name. Nah, ini kali ini kita baru memperbaiki ya. Komponen txt name ini belum dikenali, oleh karena itu ya kita perlu merubah di sini ya, fieldnya ini ya, ini menjadi txt name, txt kemudian name ya. Pastikan nama ini sama besar kecilnya juga ya, dengan yang kita panggil di sini ya. Txt name udah benar, kalau warnanya hijau udah benar ya. Kemudian txt nama, jadi teman-teman kalau mau lebih meyakinkan apa yang kita ketik ya, nanti bisa di copy paste juga di sini ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian berikutnya di sini ya, setelah txt nama combo prodi. Nah, ini combo prodi bisa kita copy paste juga ya. Combo prodi ya. Di sini kita rubah yang ini menjadi combo prodi ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir ya. Di sini combo kelamin ya. Oke, combo kelamin ini kita isikan untuk yang kelamin ya. Oke, nah kurang lebih nanti seperti itu ya, sehingga nanti untuk blok kode program yang bagian ini sudah benar semua ya. Yang merujuk ke komponen-komponen visual ya, tadi sudah kita betulkan ya. Kemudian berikutnya ya, di sini, nah ini semestinya yang merupakan sebuah string ya, sehingga nanti kurang lebih seperti itu ya. Oke, sampai di sini ya, kode program semestinya sudah bisa berjalan ya. Tapi kalau kita periksa, kalau kita jalankan di sini ya, kita run file ya. Nah, di sini masih belum ada isinya ya, jenis kelamin dan program studinya. Oleh karena itu ya, kita akan tutup dulu ya. Kemudian di sini ya, kita bisa kembali ke properties ya, dan modelnya ini bisa kita isi ya. Yang pertama untuk kelamin ya, kita isi laki dan satunya lagi adalah ini enter aja perempuan seperti itu ya. Oke, kemudian kita klik OK ya. Kemudian satunya lagi program studi ya, sesuai dengan isian data yang ada di sini ya. Kita isi dengan S1 sistem komputer dan S1 komputer akuntansi. Ini kita rapikan datanya, komputer akuntansi ya. Oke, di sini kita isi ada nanti jurusan yang lainnya juga ya. S1 ya, sistem komputer ya, dan S1 ya, komputer akuntansi. Nah, oke. Kemudian teman-teman bisa menambahkan jurusan yang lainnya juga ya, misalnya di sini desain grafis gitu ya, desain grafis ya. Kemudian mungkin apalagi manajemen ya, S1 manajemen misalnya seperti itu ya.
Oke ya, sehingga nanti kalau kita jalankan ya yang frame-nya ini ya, maka ketika kita menyeleksi dia ada isinya seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, saat kita menjalankan kode program tadi ya, ini ada keterangan ya, error 0 ya, koneksi gagal unknown database 24 PBO Priadi. Kita periksa lagi di sini ya. 24 PBO Java Priadi di sini ternyata ya. Oleh karena itu, bagian ini ya perlu kita koreksi ya. PBO di sini ada Javanya ya. Java ya, seperti itu ya. Oke, setelah itu bisa kita coba lagi, kita jalankan kode programnya ya, kita run file ya. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Untuk data-data yang ada di dalam tabel ini ya, nanti akan ditampilkan ke sini ya. Ya ini ya. Name, nama, prodi, jenis kelamin ya, kemudian di sini tanggal lahir ya. Nah, tanggal lahir kurang lebih nanti seperti ini ya. Oke, sehingga nanti berhasil menampilkan data ini. Jadi target perkuliahan kita nanti bisa menampilkan data seperti ini ya. Nah, untuk catatan ini ya, perubahan nama variabel tadi sudah saya tunjukkan ya. Cara merubahnya kita tadi ya, jadi kalau kita seperti ini ya, kita bisa tutup dulu kode programnya ya. Kita tutup dulu ya. Kemudian kita masuk ke sini, kita masuk ke sini ya, frame ini ya. Nah, kita masuk ke frame ya. Cara merubahnya kita klik nama komponennya, kemudian kita pilih code ya, kemudian kita rubah variabel name-nya. Jadi yang dimaksud penjelasan itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini visualnya ya. Sampai di sini program semestinya sudah dapat diuji coba dan bisa menambahkan data ke dalam database ya, serta dapat menampilkan data di dalamnya ke dalam tabel yang ada di form yang telah dibuat. Jika belum berhasil, silahkan periksa kode-kodenya, terutama nama-nama variabelnya ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi untuk tombol tambah ini kita sudah itu ya, menyiapkan ya sebuah query yang bisa menambahkan data ke dalam database. Nah, ini kita coba ya, kita coba jalankan ya. Atau teman-teman kalau ingin ya saat program ini pertama kali dijalankan ya, yang jalan pertama kali adalah yang frame data Priadi ini ya, kita bisa milih yang di run ini ya. Kita pilih main class-nya itu yang frame data Priadi itu ya, frame data Priadi, kemudian select main class, kita klik OK, sehingga nanti ketika kita play dari sini ya, maka yang berjalan pertama kali yang frame-nya ini. Nah, kali ini kita coba tambahkan data ya, kali ini kita tambahkan 122, namanya misalnya Satrio ya, Satrio ya, laki-laki, kemudian jurusannya misalnya desain grafis ya. Dan tanggal lahirnya misalnya di sini 2000 ini ya, 2003 lah ya. Bulannya ini ya, kemudian tanggalnya itu ya. Kemudian kita klik tambah ya. Nah, di sini akan muncul keterangan penyimpanan data berhasil ya, dan nanti datanya akan bertambah yang ada di sini. Dan penambahan data itu ya nanti juga akan selaras dengan data yang ada di dalam database ya. Kalau kita reload ya, dia akan bertambah ya, bernama Satrio ini ya, data bernama Satrio, laki-laki, dan ini S1 desain grafis ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang kita pelajari kali ini ya. Nanti untuk file ini saya bagikan ya, dan teman-teman nanti bisa digunakan untuk sebagai pembelajaran, sekaligus nanti ini akan menjadi ini ya, proyek akhir ya, sehingga saran saya silahkan mulai dikerjakan ya. Demikian materi perkuliahan kali ini, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.